Gus Dur dikhianati oleh wakil presidennya sendiri. Prabowo sepertinya akan mengalami nasib yang sama menurut prediksi dari beberapa orang. Karena Gibran lebih kuat daripada Megawati. Nah, apakah benar bahwa Gibran ini disinyalir lebih kuat daripada Megawati? Mari kita kupas tuntas kedudukan Megawati saat menjadi wakil presidennya Gus Dur, yang disebut-sebut oleh Gus Dur orang yang paling bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur justru adalah Megawati. Walaupun toh yang menggunakan kekuatan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dipimpin oleh Amin Rais saat itu. Tetapi kalau menurut Gus Dur, justru orang yang paling bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur adalah wakil presidennya sendiri, yaitu Ibu Megawati. Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober tahun 1999. Kemudian dilengserkan pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Ya, ini kurang lebih hanya 2 tahun. Nah, saat itu wakil presidennya adalah Megawati Soekarno Putri. Berbagai isu negatif dilancarkan untuk menyerang dan menjatuhkan Gus Dur. Mulai dari presiden suka jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian Gus Dur dituduh korupsi dalam skandal Bulog Kids dan Brunei Kids. Walaupun toh pada akhirnya tidak pernah terbukti sama sekali. Namun semua isu negatif tersebut mampu menggulingkan Gus Dur dari kursi presiden. Nah, kisah seperti inilah yang harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi. Bisa saja Presiden Prabowo saat ini ya tidak disatukan dalam hal isu dengan dengan Gibran. Sebagaimana Gus Dur dengan Megawati saat ini isunya itu dibeda-bedakan. Artinya antara Gus Dur dengan Megawati seolah-olah tidak sepaket, tidak satu paket. Ya Gus Dur sebagai presiden, Megawati ya Megawati sebagai wakil presiden. Lah, inilah pinternya permainan catur politik, strategi politik. Nah, kalau seandainya misalnya zaman sekarang ini banyak yang memprediksi bahwa Gibran lebih kuat daripada Megawati saat itu, mungkin ya karena saat ini Gibran ini kan didukung oleh masa pendukung bapaknya, yaitu masanya Jokowi yang tergabung dalam Projo yaitu Pro Jokowi. Bahkan Pro Jokowi saat ini katanya ya berani untuk menggertak PDIP. Nah, pertanyaannya apakah benar Projo itu sudah memiliki kepengurusan sebagaimana pengurusan PDI? PDI itu kan mulai dari anak ranting, ada ranting ya kan, anak ranting masing-masing RT RW dari seluruh Indonesia ini, RT RW, kemudian rantingnya sendiri desa, kemudian PAC, pengurus anak cabang. Ini kalau pengurusan PDI setahu saya ya sudah masif di seluruh Indonesia. Nah, apakah kepengurusan Projo saat ini seperti itu? Pro Jokowi ini apakah sudah terbentuk mulai dari anak ranting, bunda ranting dan seterusnya? Nah, kalau soal klaim bahwa memang Pak Gibran ini kan mendapatkan dukungan ini karena memang masanya adalah masanya orang yang mendukung Pak Jokowi. Sedangkan Mas Gibran sendiri sebenarnya itu enggak memiliki masa ya kan? Ya memiliki masa, tapi kan masanya itu masa yang masih menggantung pada Pak Jokowi. Ya apa enggak? Nah, kalau selama Pak Jokowi masih hidup seolah-olah Mas Gibran ini tidak independen. Artinya tidak independen itu tidak memiliki kekuatan tersendiri. Artinya kekuatannya masih menggantung pada bapaknya, yaitu Jokowi. Nah, Jokowi saat ini masih memiliki power yang luar biasa. Bahkan mohon maaf ya, pejabat-pejabat RI ini kan masih banyak yang dekat dengan Jokowi. Baik yang pensiunan, mantan pejabat tinggi maupun masih aktif, itu semuanya ya masih banyaklah yang akrab dengan Jokowi, masih tunduk patuh. Ini kan kekuatan yang sungguh luar biasa.
Nah ini kalau menurut hitung-hitungan kami ya tetaplah Bu Megawati lebih kuat posisinya daripada Gibran saat ini. Itu menurut prediksi kami. Karena kan Bu Megawati bagaimanapun sebagai seorang ketua partai saat itu, ketua umum partai, yang memiliki anak buah mulai dari provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, dan kampung atau desa seluruh Indonesia. Nah sedangkan Gibran seandainya ya saat ini dikatakan kuat ya kita harus bukan menelitinya bukan ke bawah. Mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa tidak, tapi kita menelitinya justru ke atas. Ke atas jangan-jangan begitu kan. Jangan-jangan Gibran ini menggunakan kekuatan-kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki yang di atas para mohon maaf ya para mafia migas, itu semuanya dekat dengan ini berarti kekuatan finansialnya kuat. Nah kalau kekuatan finansialnya kuat, nah bisa saja Pak Prabowo bisa terjebak. Oleh sebab itulah sejarah itu menjadi teladan bagi kita. Nah setelah Gus Dur ya kita kembali lagi kepada cerita Gus Dur. Setelah Gus Dur itu dilengserkan oleh MPR. Yang melengsarkan siapa ya? MPR lah, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Makanya banyak orang yang dendam pada Amin Rais karena Amin Rais saat itu menjadi pemimpin ketua atau pimpinan MPR ya, ketua MPR. Tetapi kalau menurut Gus Dur sendiri orang yang paling bertanggung jawab itu ya Mbak Mega, kan gitu kan berkali-kali. Padahal Mbak Mega saat itu adalah sebagai wapresnya. Kemudian terbukti ya setelah Gus Dur itu lengser pada tanggal 23 Juli tahun 2001 Megawati menjadi presiden yang RI yang kelima. Jadi Megawati menjadi presiden RI yang kelima pada tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai 20 Oktober 2004. Wakil presidennya Hamzahas dari P3. Nah Hamzahas ini tatkala menjadi kabinetnya Gus Dur, menterinya Gus Dur mundur nih, ya kan? Jadi permainan ini serba luar biasa. Hamzahas tatkala menjadi menteri pengentasan kemiskinan kalau nggak salah pengentaskan kemiskinan, beliau mundur. Tetapi tatkala Gus Dur tidak jadi presiden, Hamzahas justru ditakdirkan oleh Allah menjadi wakil presiden bergandengan dengan Megawati. Tetapi pada pemilu 2024 itu nyatanya Megawati tidak bisa mengalahkan Pak SBY ya. SBY dengan Pak Yusuf Kala saat itu. Nah inilah permainan politik ini harus betul-betul kita pelajari dan kita renungkan. Jangan sampai kita dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam tata bernegara ini kita seolah-olah hanya ngawali terus tanpa ada teladan contoh sebelumnya. Ya semoga apa yang diprediksi oleh orang terhadap Pak Prabowo ini tidak benar alias meleset. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam bishawab.